Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya Putri Amalia, NPM 19109, mempresentasikan hasil jurnal CSS saya yang berjudul Perkembangan Perawatan Ortodontik Pasien Kelas 1 Tipe 1 Angel setelah Perawatan Ortodonti Lepasan, yang dibimbing oleh Dr. Gigi Cornelia M. Biomed. Pendahuluan. Laporan dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia, 14 provinsi memiliki masalah oral 25,9%. Prevalensi maloklusi di Indonesia sangat tinggi, sekitar 80% dari populasi. Tingginya prevalensi maloklusi dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Faktor keturunan, malposisi gigi, serta faktor lingkungan seperti kebiasaan buruk. Maloklusi Angel sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Kelas 1, Cups mesiobukal molar 1 atas permanen beroklusi pada groove bukal molar 1 bawah permanen. Kelas 2 maloklusi, cups distobukal molar 1 atas permanen beroklusi pada groove bukal molar 1 bawah permanen. Kelas 3, cups mesiobukal molar 1 atas permanen beroklusi pada interdental antara molar 1 dan molar 2 bawah permanen. Penelitian dilakukan di SMP PGRI Dago Pakar Bandung yang menunjukkan tingginya prevalensi maloklusi. Persentase terbesar adalah kelas 1 Angel 73,7% dan 13,3% untuk kelas 2 dan kelas 3 Angel. Alat ortodontik adalah alat yang dapat memberikan kekuatan untuk gigi dan jaringan pendukung untuk menghasilkan perubahan posisi gigi. Alat ortodontik sendiri terdiri dari lepasan maupun cekat. Menurut Ardhana 2011, berdasarkan fungsi, alat ortodontik memiliki kelebihan dan kekurangan. Perawatan dengan alat ortodontik lepasan lebih banyak dikenal dan digunakan di Indonesia karena memiliki konstruksi sederhana, mudah untuk dibuat, murah, efisien, dan hasilnya cukup baik, terutama dalam perawatan sederhana untuk memperbaiki lebar lengkung gigi, overjet maupun overbite. Di Rumah Sakit Gigi dan Mulut atau RSGM Universitas Padjadjaran, paling sering ditemukan kelas 1 tipe 1 Angel. Berdasarkan jumlah pasien yang dirawat di RSGM tersebut yang menggunakan alat ortodontik lepasan, jumlah kemajuan alat dilepas pada pasien kelas 1 tipe 1 Angel tidak diketahui. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui perkembangan perawatan ortodontik berdasarkan perbedaan dari lengkung gigi, overjet, overbite pada pasien kelas 1 tipe 1 Angel sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan alat ortodontik lepasan di RSGM Universitas Padjadjaran. Metodenya, penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan pair sample t-test untuk gambaran perbedaan lebar lengkung gigi, overjet, dan overbite pada pasien kelas 1 tipe 1 Angel sebelum dan setelah perawatan dengan alat ortodontik lepasan. Sampel dari penelitian ini adalah model studi pasien sebelum dan setelah perawatan, menggunakan purposive sampling yang tanpa ekstraksi, menggunakan skrup ekspansi dan kooperatif selama perawatan. Penelitian ini dilakukan pada 33 model studi dengan menggunakan piranti ortodonti lepasan. Cara pengukuran lebar lengkung gigi dilakukan dengan mengukur lebar lengkung anterior gigi dari cetakan dengan titik referensi di titik terendah dari retakan melintang dari premolar pertama kanan ke premolar kiri menggunakan kaliper. Setelah itu, lebar lengkung gigi posterior pada cetakan diukur dengan persimpangan visura melintang dan pada visur bukal gigi molar pertama kanan ke visur bukal gigi molar pertama kiri menggunakan kaliper. Selanjutnya, diukur lebar lengkung gigi pada model sebelum dan setelah perawatan yang menggunakan skrup ekspansi dan hasil pengukuran tercatat dalam milimeter. Untuk cara pengukuran overjet dilakukan terhadap model studi yang beroklusi. Kemudian diukur jarak dari tepi insisa lerang atas gigi seri pada permukaan labial gigi incisivus mandibula diukur menggunakan penggaris atau kaliper dan hasil dicatat dalam milimeter.
Untuk pengukuran overbite pun sama, dilakukan juga terhadap model study pada kontak oklusi, kemudian tipi insisal gigi insisifus rang atas bertemu dengan gigi insisifus gigi rang bawah yang diproyeksikan, kemudian ditandai dengan pensil. Setelah itu, ukur jarak dari proyeksi tepi insisal rang atas gigi seri pada gigi insisifus tepi insisal rang bawah dengan menggunakan kaliper dan hasil dicatat dalam milimeter. Pembahasan untuk lebar lengkung diperbaiki dengan penggunaan skup ekspansi. Skup ekspansi sendiri bisa memperlebar bagian lateral, anterior maupun keduanya. Untuk overjet dan overbite diperbaiki dengan busur labial atau biasa kita kenal dengan labial arch, gunanya untuk menarik gigi anterior dan mempertahankan lengkung gigi. Overbite sendiri dapat bergeser 2-3 mm pada usia pertumbuhan yaitu 3-18 tahun. Hasil yang didapat adalah lebar lengkung anterior berkisar 1,036 mm, lebar lengkung posterior 1,139 mm, perbedaan overjetnya adalah 0,378 mm, perbedaan overbite-nya 0,363 mm. Kelompok data terdistribusi secara normal yang ditunjukkan oleh p-value-nya besar dari 0,05. Lalu kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara lebar lengkung gigi anterior 2,8%, lebar lengkung gigi posterior 2,4%, overjet-nya 10,7% dan overbite-nya 11% pada pasien kelas 1 tipe 1 Angel. Tetapi nilai perbedaan hanya menunjukkan sedikit kemajuan terhadap perawatan ortodontik lepasan. Kemajuan perawatan ortodontik lepasan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan lengkung gigi, kemampuan operator, pengaktifan komponen seperti skup ekspansi dan loop pada labial arch, sikap kooperatif pasien. Lalu masuk yang kedua mengenai faktor etiologi dari gangguan sendi temporomandibular. Penyebab gangguan temporomandibular ini kompleks dan multifaktorial. Keberhasilan perawatan gangguan temporomandibular tergantung pada identifikasi dan pengendalian faktor yang meliputi kelainan oklusal, perawatan ortodontik, bruxism, dan ketidakstabilan ortopedi, makrotrauma, dan mikrotrauma, dan faktor-faktor seperti kesehatan yang buruk dan gizi yang kurang. Faktor psikososial seperti stres, tegang, cemas, dan depresi dapat menyebabkan gangguan sendi ini. Cara pemeriksaannya dimulai dengan operator berdiri langsung di depan pasien, kemudian palpasi otot-otot dan sendi dicapai dengan operator berdiri di belakang pasien. Palpasi bilateral adalah metode yang dipilih karena gerakan sendi menuntut tindakan kontralateral pada sendi dan otot. Auskultasi dapat dicapai dengan mendengarkan setiap suara abnormal atau klik yang mungkin terjadi selama gerakan. Stetoskop digunakan untuk menilai dan pendengaran digunakan untuk mendengar suara sendi temporomandibular tersebut. Kesimpulannya, timbulnya gangguan sendi temporomandibular tidak dapat diprediksi. Tidak ada metode pencegahan pada gangguan ini yang telah dibuktikan. Setelah itu terjadi, pengobatan tidak dapat dijamin. Hubungan yang sempurna antara gigi, otot, syaraf, jaringan pendukung, dan sendi harus dibentuk untuk memberikan kesehatan, efisiensi fungsional, estetika, dan stabilitas sistem stomatognatik. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.